Dunia kacau, siapapun yang lihat dunia luar langsung hilang akal dan bundir. Nah, wanita ini sembunyi di rumah kosong bareng kelompok kecil. Semua jendela ditutup rapat. Tiba-tiba cowok rapi datang minta tolong. Katanya kabur dari orang-orang edan yang nyembah makhluk aneh. Mereka percaya, tapi satu orang curiga. Sayangnya dia malah dipukul dan dikurung. Saat dua cewek di rumah itu lahiran, cowok tadi diam-diam buka jendela dan jebak mereka buat lihat keluar. Ternyata dia pengikut makhluk itu juga. Untungnya si wanita masih waras dan berhasil selamatin bayinya. Mereka kabur naik perahu, tinggal si wanita, satu pria, dan dua bayi. 5 tahun berlalu, anak-anak tumbuh, tapi makanan makin susah. Suatu hari, alat komunikasi nangkep sinyal, tempat perlindungan. Mereka akhirnya pergi ke sana, tapi si pria malah kena fenomena aneh itu karena diserang pengikut makhluk itu. Walau sedih kehilangan si pria, si wanita terus jalan, bawa dua anaknya, sampai akhirnya nemu tempat perlindungan buat orang buta. Di sana dia aman, damai, dan akhirnya dia bisa senyum lagi. Di kota kecil ini lagi ada pertandingan rugby tahunan. Pas lagi main, pelatih ganti pemain, masuklah si cadangan ini. Begitu pakai helm, dia langsung ngerasa nggak enak badan. Nggak lama, dia udah nggak gerak. Waktu helmnya dilepas, ada laba-laba keluar dan dia dinyatakan meninggoy di tempat. Tapi hasil forensik bilang penyebabnya serangan jantung. Padahal sebenarnya dia kena racun dari laba-laba beracun yang suka menggigit itu. Gara-gara daging mahal banget, ilmuwan ini malah ciptain makhluk aneh yang bikin dunia kacau balau. Jadi, awalnya ilmuwan bikin makhluk baru. Dari luar sih kayak hewan biasa, tapi bisa tumbuh cepet banget. Sebulan udah 80 kg, 3 bulan bisa dipanen. Gak perlu makan, cukup dikasih air doang. Manusia dikira udah aman dari kelaparan, tapi di acara peluncurannya, hewan ini malah ngamuk dan saling bunuh. Investor langsung trauma, cabut dana, dan investor pun mundur. Cowok muda ini nggak bisa move on dari kepergian kakek kenalannya. Saking kangennya, dia selipin HP ke jasad si kakek diam-diam. Setelah dikubur, dia iseng kirim SMS cuma buat curhat. 5 tahun berlalu, cowok ini udah kuliah, hidupnya lebih tenang. Sampai suatu hari, dia dengar kabar guru perempuannya yang baik sama dia meninggal karena ditabrak anak pejabat mabuk. Pelakunya cuma dihukum ringan. Dengar itu, cowok ini kesal, buka lagi HP lamanya dan curhat ke nomor si kakek. Keesokan harinya, si anak pejabat itu ditemukan meninggal di kamar mandi. Mulutnya keluar busa, tubuhnya melintir aneh. Sapam bilang anak pejabat itu nekat nelan 2 sabun batangan. Anehnya, merek sabun itu adalah sabun favorit guru yang meninggal. Cowok ini langsung pucat. Dia sadar semua ini pasti karena dia curhat sama si kakek lewat HP itu. Akhirnya, dia pergi ke makam, minta maaf ke si kakek dan dapat SMS terakhir, yaitu stop. Cowok ini langsung ke danau, lempar HP itu dan janji gak akan ganggu dunia yang udah tenang. Gara-gara daging mahal, ilmuwan ini ciptain makhluk baru, tumbuh super cepat, cukup dikasih air, 3 bulan bisa dipanen. Awalnya terlihat sempurna buat atasi kelaparan, tapi pas peluncuran, makhluk-makhluk itu malah ngamuk dan saling bunuh. Investor kabur, eksperimen kacau. Ilmuwan cowok ini cari tahu, ternyata salah satu makhluk diam-diam ganti kelamin, bikin semuanya jadi brutal. Pacarnya pun punya ide edan, tambahin gen manusia. Mereka coba lagi dan berhasil bikin hibrida setengah manusia yang super pintar. Di hutan sepi, sepasang anak kembar nemu batu hitam aneh. Si kakak nyimpen batu itu di kolam ranjang, tapi malamnya batu itu ngeluarin cairan banyak banget. Besok paginya, si ibu kaget bukan main. Anaknya berubah jadi monster penuh benjolan. Lagi makan dogi peliharaan mereka di ruang bawah tanah. Ibunya panik, langsung kunci mereka pakai rantai. Tapi karena nggak tega, dia rutin kasih makan bangkai hewan biar mereka nggak mati kelaparan. Waktu terus jalan. 30 tahun berlalu, si ibu yang udah tua nggak sengaja jatuh ke ruang bawah tanah waktu ngasih makan. Dan akhirnya dia jadi santapan si kembar itu juga. Wanita ini lihat seorang perempuan nabrak kaca kayak kesurupan. Mukanya datar, tangannya berdarah, tapi nggak ngerasa sakit. Ternyata ada penyakit aneh dari luar negeri yang bikin orang jadi kayak zombie tenang. Jalan sambil lukain diri sendiri sampai koit. Di jalan, kakaknya ternyata juga kena. Dia nabrak mobil, keluar penuh luka, terus sengaja ditabrak truk. Wanita ini shock. Semua orang di kota mulai panik. Bahkan ibu-ibu yang nolong dia tiba-tiba juga ikut edan dan masuk ke mobil yang lagi kebakaran. Ternyata semua ini karena makhluk tak nampak yang nggak boleh dilihat. Siapapun yang lihat langsung kehilangan akal dan bundir. Dunia luar jadi teror buat semua orang.
Awalnya cuma patung biasa di TV, tapi makin lama malah makin deket dan nyaris nelan semuanya. Cewek ini awalnya cuma ngecek rekaman di TV, tapi patung yang awalnya nutup mata tiba-tiba ngebuka tangan. Anehnya lagi, tiap kali dia matiin TV, rekamannya hidup lagi sendiri. Dia panik, coba cabut kabel, tapi nggak bisa. Pas dia nengok ke layar, patungnya udah tepat di depan muka. Terus pintu dikunci kayak ada kekuatan goib. Dokter dari luar baca buku tua, nemu info soal patung malaikat itu yang isinya selama diliatin patung itu nggak bisa gerak, tapi pas nengok ke tempat lain, si patung bakal nyamperin. Terus TV-nya nggak bisa dimatiin, malah nyala terus. Dokter bilang jangan liatin matanya, bisa jadi media buat masuk. Akhirnya cewek itu berhasil force di bagian TV rusak dan matiin TV-nya. Jangan pernah jalan sendirian malam-malam. Seorang wanita terluka parah lari ketakutan di gang gelap. Ada pria pakai baju hitam ngejar terus. Hari itu sebenarnya mau nganter makanan buat suaminya yang lembur kerja, tapi malah nyawa dia yang terancam. Dia sempat sembunyi sambil nelpon polisi, tapi tiba-tiba sambungan terputus. Pria itu ketemu dan langsung menyerang dengan palu sampai wanita itu meninggoy. Polisi nggak berhasil nangkap pelaku, dan kejadian ini bikin petugas yang terima telepon trauma berat sampai dia belajar lagi ke luar negeri dan bikin tim khusus yang namanya Waktu Emas supaya bisa bantu korban secepat mungkin. Pria ini nyaris meninggoy karena kecelakaan, tapi bukannya dirawat, dia malah pilih upload kesadarannya ke dunia virtual. Di sana semua tergantung uang. Awalnya si pria santai karena ditanggung pacarnya yang kaya, tapi lama-lama ngerasa nggak bebas. Apalagi pas tahu ternyata dia kayak dijebak masuk ke dunia ini. Pacarnya punya akses yang nggak masuk akal ke semua datanya, bahkan bisa hapus dia selamanya. Belum lagi pas si pria lihat ulangan rekaman kecelakaan, ada cowok misterius yang bikin dia curiga. Apa ini semua direncanain? Dia dibantu cewek ini, seorang petugas virtual yang baik dan curiga kalau si pria memang sengaja dibunuh secara digital. Mereka cari petunjuk bareng, bahkan si pria sampai pindah ke dunia virtual versi murah. Tapi si pacar nggak terima dan maksa si pria balik. Untungnya cewek petugas ini berhasil selamatin datanya. Pas hard disk si pria direbut dan diceburin ke kolam. Di akhir semua makin edan. Si pria sadar dia pernah hianatin temannya demi duit. Si cewek petugas hampir dibunuh di dunia nyata dan pacarnya malah ikut upload ke dunia virtual biar bisa selamanya bersama dia. Tragis banget. Pria ini suka nyebar paku di jalan biar mobil-mobil rusak dan bengkelnya jadi rame. Gak disangka aksinya malah ketahuan dan dia pun ditangkap polisi. Tapi ternyata dia ditangkap bukan karena aksinya, tapi karena dituduh menculik anak bos proyek. Meski gak terbukti terlibat penculikan, tingkahnya makin dicurigai. Bahkan montir lain mulai tahu kelakuannya dan mulai memeras istrinya buat kerjasama. Diam-diam istrinya pergi ke tempat sepi buat nyetor ke montir itu. Sampai suatu hari ada mobil kecelakaan gara-gara paku mereka. Tapi pas si pria mau musnahin jejak, dia nemuin anak bos proyek di bagasi mobil itu. Ternyata si pengemudi penculiknya. Tanpa sengaja dia malah jadi pahlawan. Dikasih hadiah puluhan juta, hidupnya langsung berubah. Beli mobil mewah, makan di restoran mahal, dan janji beli rumah di kota. Seorang perempuan baru aja ngalamin hal paling kejam dalam hidupnya. Belum sempat pulih dari disiksa dua lelaki, dia malah diseret keluar sama pria kekar yang langsung ngehajar tanpa ampun. Dia dipukul, dibanting ke meja, dicekik di tembok, bahkan nyaris matanya dilukai pakai silet. Setelah puas nyiksa, pria itu masuk ke kamar anak perempuan korban, lalu ngecekik dan nutup wajahnya pakai bantal sampai dia koit. Semua itu dia lakukan bukan karena dendam, tapi karena dia merasa berkuasa, karena dia bos besar dunia gelap yang selalu ngerasa bisa ngelakuin apa aja. Cewek ini dan temannya pindah ke rumah baru, nemu tali gantung di tembok. Waktu ditarik, muncul pintu rahasia. Temennya turun duluan nih, tapi nggak balik-balik. Cewek ini nyusul, nemu lorong gelap dan seorang cowok ketakutan. Belum sempat ngomong, ada bayangan ngebanting kepala cowok itu sampai tewas. Si cewek ikut ditangkap dan dikurung. Tiap hari dipaksa minum susu oleh sosok yang nyebut dirinya sebagai ibu. Beberapa waktu kemudian, rumah dibeli cowok baru. Dia senang nemu ruang bawah tanah, tapi panik saat alat ukurnya ditarik sesuatu. Disitulah dia pertama kali lihat si ibu. Ternyata si ibu ini adalah anak cacat hasil penyiksaan di masa lalu. Dibesarkan di ruang bawah tanah, cuma nonton video ibu dan anak dan nganggap siapapun di sana sebagai bayinya. Cewek yang dikurung ini berusaha kabur, tapi si cowok malah ngorbanin dia. Cowok itu akhirnya kena karma. Koit dicongkel matanya. Si cewek akhirnya selamat, tapi nggak bakal lupa tatapan si ibu yang cuma pengen dicintai. Seorang istri nemu telur kosong waktu masak dan anehnya semua telur di rumah juga kosong. Tapi setelah suaminya pulang dan tiba-tiba panik, kejadian itu berhenti. Si wanita ngerasa ada yang aneh. Terlebih setelah mereka pindah ke tempat terpencil di gurun. Hidup mewah tapi penuh aturan. Para istri nggak boleh keluar, sedangkan para suami kerja di bukit. Karena curiga, dia nekat kabur, tapi nggak bisa keluar kota. Sampai akhirnya ada pesawat jatuh di bukit. Dia lari ke sana, tapi cuma nemu rumah kecil. Baru disentuh, dia malah pingsan. Bangun-bangun dia udah di
rumah lagi. Suaminya bilang itu cuma mimpi. Tapi kejadian aneh itu terus terjadi. Bayangannya berubah, temennya hilang, dan saat dia protes malah dianggap sakit jiwa. Dia akhirnya dibawa ke tempat misterius, ingatannya dihapus, dan semua balik seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Bocil ini nemuin seekor kepiting yang hampir kelelep, terus diselamatin. Anehnya si kepiting ngasih reaksi kayak ngerti, kayak bilang makasih gitu. Karena gemas, si bocil bawa pulang dan ngerawat dia diam-diam dari orang tuanya. Tapi suatu hari, kepiting itu makan anggur eksperimen ayahnya. Dan pas banget, karena kecerobohan ayahnya, laboratoriumnya jadi meledak. Orang tua si bocil tewas, tinggal dia dan si kepiting yang makin gede tiap hari. Cewek dan pacarnya ini dikejar pembunuh. Mereka sembunyi di kabin bareng teman mereka. Tapi baru cerita, si pembunuh udah muncul dan ngebunuh temennya pakai palu. Pacarnya coba lawan, tapi kalah. Si cewek kabur ke bawah tanah dan nemuin mayat-mayat gosong. Di atas, pacarnya masih berjuang sampai akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Si cewek naik lagi, ngelawan si pembunuh. Pas helm si pembunuh copot, ternyata itu temen mereka sendiri. Jadi, 2 hari lalu, mereka nemuin benda jatuh dari langit. Isinya laba-laba asing. Teman-temannya udah dirasuki. Dan si helm akhirnya bunuh semuanya biar nggak nyebar. Cewek itu ternyata juga udah kena. Dia minta dibunuh. Tapi pas si cowok jalan ke kota, benjolan aneh muncul di kepalanya. Ternyata laba-laba terakhir belum mati.